Sudah kubilang padamu, saya hanyalah orang buta huruf, Bibi peternak babi. Mengenai urusan perusahaan ini, saya benar-benar tidak bisa mengambil keputusan. Ketua Xu, Anda sebenarnya pemegang saham terbesar grup Shuanghui. Tepat sekali, tepat sekali. Cepat pergi ke perusahaan dan temui putri sulung saya. Dia adalah ketua. Baiklah. Pergi. Halo, ayah anak-anak. Shuanghui, aku akhirnya berhasil di luar negeri. Maafkan aku, karena membuatmu menungguku 20 tahun. Besok, aku akan kembali untuk memenuhi janjiku saat itu. Xiao Shan simpanan fusingan. Xin Han, kamu sudah kembali. 20 tahun. Bagaimana kamu masih sama? Bukankah ini untuk kenyamanan saat bekerja? Xin Han. Siapa ini? Ini mungkin bukan roh rubah yang dibawa pulang Xin Han kan? Shanshan. Dia adalah rekan bisnisku, berkat Shanshan, yang membantuku mendapatkan investasi 50 juta, yang memungkinkan perusahaan untuk mengatasi kesulitannya. Jika tidak sekarang, aku tidak akan bisa pulang dengan kejayaan. Shuanghui, Shanshan, adalah milik keluarga kita, dermawan besar. Orang berinvestasi karena hargai kemampuan kakak Han. Kakak ipar kamu sebenarnya keluarga. Mereka dermawan besar. Jika bukan karena kamu dulu mengirim kakak Han ke luar negeri untuk belajar dan rawat keluarga tua dan muda di rumah. Kakak Han, bagaimana dia capai apa yang dia miliki kini? Kami adalah suami istri. Kita harus saling mendukung. Selama bertahun-tahun ini, saya juga ingin berterima kasih kepadamu karena telah membantu Xin Han kami. Akhirnya aku bebas dari istri tua yang cerewet itu, yang bau babi. Dasar peternak babi bau, suamimu. Kemuliaan dan kekayaanmu, aku akan menikmatinya atas namamu. Akhirnya aku bebas dari istri tua yang merepotkan itu, yang bau babi di sekujur tubuhnya. Halo. Ibu, grup Shuanghui, aku menginvestasikan 1 miliar. Di perusahaan ayah, pembayaran kontrak sudah ditransfer ke kartumu. Kamu sendiri yang memberikannya kepada ayah. Pembayaran kontrak 1 miliar. Sepertinya, anak itu ingin saya memberitahunya secara pribadi. Grup Shuanghui adalah milik kita sendiri. Baiklah. Xin Han, sebenarnya biar ku beritahu. Baru saja, ketua 3 besar dunia, grup Shuanghui, meneleponku secara pribadi. Mengatakan mereka ingin menandatangani denganku pesanan 1 miliar. Lihat. Mereka juga mengatakan kontrak kertasnya akan segera dikirim, dan aku akan menerima pembayaran kontrak 1 miliar hari ini. Shanshan, kita akan segera kaya raya. untuk mengamankan investasi ini, aku menggunakan cukup banyak koneksi. Kau harus beri aku kompensasi baik. Xin Han, saya tahu kamu sudah bertahun-tahun di luar negeri dan belajar menjadi lebih berpikiran terbuka. Tapi sekarang kita di desa, orang-orang akan menertawakan kita jika mereka melihat. Lalu John, aku khawatir mereka menertawakan. Kamu bibi peternak babi. Kamu, Kakak Han. Bukankah kamu bilang, aku adalah kontributor terbesar keluargamu? Tentu saja. Kelas atas. Kontributor terbesar.
Kalian berdua. Apa sebenarnya hubungan kalian? Kakak Han, katakan padaku apa hubungan kita. Dia, Xiao Shanshan, adalah istriku. Ulangi lagi. Ulangi lagi. Shanshan adalah putri dari keluarga terpandang. Dia adalah istriku. Tempat terkutuk ini, baunya sangat busuk. Sukuan anak tiri Fusingan. Putra, Putra, ibu papa, kalian semua. Anda pasti adalah dermawan besar keluarga saya. Selama bertahun-tahun ini, uang yang Anda kirimkan kepada ayah saya, memberi saya makanan dan pakaian, dan mendukung saya melalui universitas, membeli rumah. Terima kasih. Fusinhan. Fusinhan. Bertahun-tahun pelihara babi siang malam. Hidup hemat. Putri kita bahkan tidak punya selai pakaian yang layak. Aku mengirim semua uang itu padamu, tapi kau pakai uang itu untuk hidupi selingkuhan ini dan anak laki-laki ini. Fusinhan. Apakah kau pantas menjadi seorang ayah? Zhu Xuanhui. Bisakah seorang putri sebaik seorang putra? Putra rawat tua urus pemakaman. Seorang putri hanya diberikan untuk mahar. Jangan berani bicara tentang putriku begitu. Bibi kamu sudah bercerai. Jangan ganggu kami bertiga. Saat kami bersama, cepatlah dan bawa 3 putrimu yang tidak berguna, dan inyahlah. Putriku tidaklah sia-sia. Orang sepertimu tak bisa baca satu huruf pun dengan gen inferior. Bakat macam apa yang mungkin bisa kau besarkan? Orang yang bersihkan kandang babi, atau seseorang yang keluar untuk menjual diri? Biarkan aku memberitahumu, hanya seseorang sepertiku yang telah belajar di luar negeri dengan gen yang unggul bisa membesarkan individu berbakat. Apa kau tahu betapa hebatnya putraku? Aku takut kau akan ketakutan setengah mati jika aku memberitahumu. Ayo katakan padaku, kalau begitu. Putraku adalah pemimpin tim cabang luar negeri, Grup Xuanhui. Apakah kau ini laki-laki? Kamu tidak mau mengakuinya. Baiklah, kalau begitu kamu tetap harus berlutut dan bersujud. Penjaga, tangkap dia. Buat dia bersujud dengan benar dan meminta maaf kepada seluruh keluarga kita. Lepaskan aku. Anak-anak durhaka, hentikan. Kau tidak boleh menyentuh ibuku. Hari ini, aku akan mengajarimu bagaimana bersikap. Pegang dia, berlututlah. Mimpi saja. Bahkan jika aku mati hari ini, aku tidak akan memberimu 3 bajingan kepuasan berlutut. Aku ingin melihat seberapa besar nyalimu sebenarnya. Pukul dia. Tunggu saja kau, saat putri-putriku datang. Aku akan membuatmu membayar 1000 kali lipat. Kalau begitu aku penasaran. Putri yang mana yang akan datang lebih dulu? Apakah itu putrimu yang beternak babi? Atau putrimu dalam perdagangan seks? Siapa yang akan datang selamatkanmu dulu? Kau, suruh dia bersujud. Tekan dia kuat-kuat. Hentikan. Tekan kuat-kuat. Tekan kuat-kuat. Ibuku selalu bersikap rendah hati. Kalian semua tunggu di pintu masuk desa. Asisten Lee, bawa hadiah-hadiahnya. Ya, Ketua. Kali ini, biarkan ayah dan seluruh desa tahu bahwa ketiga putri ibu kita telah berhasil. Mulai kini, kami takkan biarkan ibu alami ketidakadilan. Ayo cepat. Aku tidak sabar untuk memberitahu seluruh desa betapa hebatnya ibu kita. The film was translated and narrated by M Media. Fusinhan, kau akan menghadapi pembalasan. Pembalasan. Seperti kata pepatah lama, wanita desa hanyalah tulang murahan. Mereka hanya mengerti tongkat bukan akal sehat. Selama bertahun-tahun, aku belum mendisiplinkanmu. Itulah sebabnya kau begitu sombong sekarang. Jadi hari ini, aku akan memberimu pelajaran yang pantas. Saat kau menikah lagi, orang lain juga akan berterima kasih padaku karena telah mendisiplinkanmu dengan baik. Beraninya kau. Fusinhan, ingat ini. Untuk setiap pukulan kau layangkan padaku hari ini, aku akan membuatmu di masa depan membayar 10 kali lipat. Membalas.
Kalau begitu hari ini aku akan melumpuhkanmu. Tarik lengannya lurus. Apa yang kau lakukan? Apa yang kau lakukan? Kau menentang suamimu. Hari ini, aku akan melumpuhkan tanganmu. Untuk mengajarimu, bagaimana menjadi wanita yang pantas. Hentikan. Berani menyentuh ibuku, kamu mencari mati. Sepertinya ada yang bosan hidup. Apa kamu tahu siapa dia? Berani menyentuhnya, kamu mencari mati, ibu. Siapa itu? Ayah. Ibu, sebenarnya apa yang terjadi? Ini ayahmu, pria yang kau tunggu 20 tahun. Dia membawa wanita dan anaknya. Tipuku tanda tangani surat cerai. Dan ingin mengusir kami. Apa? Kakak Han, apa kamu baik-baik saja? Ayah, kamu berdarah. Apa kamu perlu ke rumah sakit? Ini adalah ayahku yang tidak punya hati, ayah bajingan. Dia berani memukulmu. Memang orang udik. Kamu langsung memukul ayahmu begitu sampai. Karena semua orang sudah tiba. Maka hari ini, aku akan mendisiplinkan kalian semua. Seseorang tahan mereka. Mari kita lihat siapa yang berani bergerak. Ibu menunggu ayah selama 20 tahun. Dan ayah malah membawa wanita dan anak-anak untuk dengan berani masuk ke rumah kami. Untuk menindas ibuku seperti ini. Beginikah cara ayah membalasnya? Orang tuamu sudah bercerai. Sekarang aku istri ayahmu. Dia adalah ayahku sekarang. Kalianlah yang benar-benar menjijikan. Benar. Dicap dan berlaku. Kalianlah yang seharusnya pergi tanpa apa-apa. Rumah ini sepenuhnya ditopang oleh ibuku sendirian. Dia lahirkan dan besarkan anak-anak ayah, mengurus rumah tangga, dan merawat nenek. Sekarang ayah berselingkuh di luar. Dan bahkan melahirkan monster. Hak apa yang ayah miliki untuk membuatnya pergi tanpa apa-apa? Tepat sekali, ayahlah yang seharusnya pergi tanpa apa-apa. Orang seperti itu, lebih baik tidak ada. Ibu, aku mendukung perceraianmu. Ibu, aku juga mendukung perceraianmu. Aku juga mendukungnya. Ibu. Ibu pasti akan bercerai kali ini. Namun perjanjian cerai itu tidak sah. Ayahlah yang seharusnya pergi tanpa apa-apa. Pada perjanjian cerai, dia membubuhkan sidik jarinya. Ini memiliki kekuatan hukum. Kalian orang-orang aneh yang tidak berguna. Kenapa kalian tidak mencari pengacara dan menuntutku? Kebetulan ada pengacara di sini. Kakak kedua, beri dia pelajaran bagus tentang hukum pernikahan. Menurut hukum pernikahan, ayah menipunya untuk menandatangani. Perjanjian cerai itu tidak sah. Ayah melakukan perzinahan, mentransfer aset pernikahan, dan menghidupi wanita lain. Aku tidak hanya bisa membuat ayah pergi tanpa apa-apa, tetapi aku juga bisa menuntut sejumlah uang untuk kompensasi pekerjaan rumah tangga. Kakak kedua, gugat dia sampai bangkrut dan dapatkan keadilan untuk ibu kita. Pengacara. Kurasa kau bahkan belum menyelesaikan sekolah dasar kan? Setelah aku mengamankan grup Shuanghui, investasi 1 miliar. Dan menjadi orang yang lebih tinggi kedudukannya. Maka hanya dengan satu kata dariku, aku akan memastikan kalian semua mati dengan mengenaskan. Ketua grup Shuanghui, benar-benar salah menilaimu. Sampai-sampai beri uang padamu, pria yang tinggalkan istri dan anak perempuannya. Gadis terkutuk. Beraninya kau mengutuk ayahmu. Kau mencari mati. Kau belum memenuhi 1 hari pun tanggung jawab seorang ayah. Kau tidak punya hak untuk memukul putriku. Kakak Hanku tidak punya hak. Kalau begitu ambil 3 putri tidak berguna. Dan cari ayah baru. Biarkan ayah baru itu mendidik mereka. Tepat sekali. Selagi kamu masih punya penampilan, kamu masih bisa menjual diri untuk lebih banyak uang. Cari beberapa ayah lagi. Tutup mulutmu. Jalang beraninya kamu memukul anakku. Hari ini aku, siapa yang bisa lebih berani darimu? Nak, dia berani memukulku. Pukul dia kembali untukku. Berikan padaku. Aku. Nah. Untuk apa kalian semua hanya berdiri? Bunuh mereka.
Kontrak investasi 1 miliar dari grup Shuanghui ini. Kau tidak menginginkannya lagi. Aku membenci. Apa kau benar-benar berpikir kau adalah ketua grup Shuanghui? Apa yang kupegang di tanganku adalah kontrak investasi 1 miliar. Untukmu. Dia benar-benar ketua grup Shuanghui. Tidak mungkin. Dia hanya seorang gadis muda. Tidak mungkin. Aku sudah melihat ketua di rapat tahunan. Dia adalah salah satu dari gelombang 3 teratas dalam peringkat kekayaan. Seorang pemuda yang menjanjikan. Bukan kamu gadis berambut kuning ini. Seorang pemimpin tim kecil dari perusahaan cabang. Tidak pantas bertemu denganku. Jika kamu terus keras kepala. Lihat. Ini adalah fotoku di rapat tahunan. Dengan ketua Shuanghui. Dan nama belakangnya bukan Fu. Nama belakangnya adalah Li. Bodoh. Ini asistenku. Ketika ketua kami keluar, dia selalu membawa pengawal dan asisten. Tidak sepertimu, membawa 2 gadis udik. Tunggu saja. Tunggu sampai aku melaporkan penyamaranmu sebagai ketua. Seluruh keluargamu akan mati. Shuanghui, kenapa kau tak bawa 3 putrimu dan pergi dulu? Aku akan mengurus semuanya di sini. Mereka tidak akan berani bertindak sembrono. Ibu tidak apa-apa. Apa kau takut sekarang? Jika kau takut, kalau begitu kalian semua berlutut dan meminta maaf. Kalau tidak kalian akan menangis terseduh-seduh nanti, dan tidak ada yang akan membantumu. Minta maaf. Kau harus terlihat minta maaf. Kalian bertiga yang tidak berguna. Masing-masing kalian tampar ibumu 1 kali. Setelah aku puas dengan tamparan itu, masalah ini akan selesai. Baik. Hanya tamparan bukan. Lihat saja. Kau gila. Kau berani memukul ayahmu sendiri. Untuk apa kalian hanya berdiri? Cepat bunuh mereka. Kontrak investasi 1 miliar yuan ini, kau tidak menginginkannya lagi. Dan Villa Linjiang. Dan 10 juta dolar as. Jika semua ini nyata, seluruh hidup Sinhan akan bebas dari khawatir soal makan dan pakaian. Lebih dari bebas khawatir makan pakaian. Dia bisa menjadi orang terkaya di seluruh kota. Ketiga putriku, masing-masing sangat menjanjikan. Tidak kalah dari seorang putra. Kalian semua adalah putri-putri baikku. Cepat dan biarkan aku melihat hadiah ini. Ayah, itu palsu. Semuanya palsu. Ayah, pikirkanlah. Ini hanyalah sekumpulan orang miskin. Mereka tidak punya uang untuk menyewa figuran. Mereka hanya mengarang beberapa hal palsu untuk menipumu. Ayah, pikirkan baik-baik. 1 miliar yuan. Uang yang tidak bisa kamu hasilkan sepanjang hidupmu. Bahkan jika mereka keluar dan menjual diri, mereka tetap tidak bisa menghasilkan 1 miliar. Kakak Han, dia hanya bibi peternak babi. Orang buta huruf dari kalangan bawah. Bagaimana mungkin dia bisa membesarkan 3 putri elit? Mereka hanya tahu kamu pulang dengan kejayaan. Dan sedang merencanakan cara untuk memikatmu agar tetap tinggal. Tepat sekali. Naga melahirkan naga. Phoenix melahirkan Phoenix dari kandang babi. Phoenix emas tidak bisa terbang keluar. Siapa bilang putri bibi peternak babi harus kalah dari orang lain? Putri sulungku adalah ketua grup Shuanghui. Putri keduaku adalah seorang pengacara top yang terkenal di seluruh dunia. Putri ketigaku adalah seorang pialang saham, dikenal sebagai Dewi Saham. Putri-putriku putri-putri Xiu Shuanghui 1000 kali lebih baik darimu. Bagus sekali, cucu-cucuku. Masing-masing sangat baik. Aku belajar di luar negeri dan berpendidikan. Namun hanya The film besarkan was satu pemimpin translated konglomerat. and narrated by Kamu bibi Media. peternak babi yang buta huruf. Siapa akan percaya apapun yang kau katakan? Tepat sekali. Orang-orang miskin ini, semakin tinggi mereka memanjat, semakin munafik mereka jadinya. Aku tidak berbohong, putri-putriku sungguh. Ibu, kata-kata baik tak bisa bujuk yang tak bisa diselamatkan. Biarkan mereka menyesalinya. Hadiahnya akan kita ambil kembali. Masih ingin mengambilnya kembali? Aku akan merobek barang palsu ini sekarang juga, agar kau tidak keluar dan mempermalukanku. Aku sudah menandatangani dan menyegel kontraknya. Bahkan jika aku melanggar kontrak sekarang, kau masih akan mendapatkan 100 juta sebagai ganti rugi. Jika kau merobeknya, kau tidak akan mendapatkan apa-apa. Dia hanya penipu. Penandatanganan dan penyegelan ini, apa gunanya? Tanda tangan dan segel bisa dipalsukan. Tapi kontraknya, sudah kuperintah asistenku kirimkan ke ponselmu. Apakah itu asli atau palsu? Buka sendiri dan lihat. Baiklah, kalau begitu aku akan memberimu kesempatan permalukan diri sendiri. Aku akan membukanya dan melihat. Lihat semuanya. Ini persis sama. Sekarang kau seharusnya percayakan. Shuanghui luar biasa. Seorang wanita lajang. Membesarkan 3 orang elit. Shuanghui akan nikmati untung mulai sekarang. Sinhan, dia dalam masalah kalau begitu. Dia menyinggung istri dan anak-anak perempuannya. Shuanghui. Putri-putri baik.
hanya membuat satu kesalahan yang semua pria di dunia lakukan. Aku mohon pada kalian semua, tolong maafkan aku. Memaafkanmu, kecuali kau berlutut di hadapanku, bersujud, dan mengakui kesalahanmu. Baiklah. Ayah, aku sudah memberitahumu. Ketua Shuanghui, dia seorang pria. Dia jelas-jelas menipumu. Sudah ku bilang, itu asistenku. Kamu masih keras kepala. Akan ku beritahu. Aku kebetulan punya nomor telepon ketua. Aku akan meneleponnya sekarang untuk melaporkanmu karena menyamar sebagai dia. Kalian semua akan mendapat masalah. Kalian semua sebaiknya perhatikan baik-baik. Anakku punya informasi kontak ketua. Luar negeri. Bukankah ketua kita kembali ke desa? Benar sekali, ketua. Saya dari cabang luar negeri Shuanghui, pemimpin tim Fukua. Saya ingin melaporkan, seseorang menyamar sebagai Anda. Yang di depan Anda adalah penipu. Saya akan kirim seseorang untuk tangani segera. Asisten Chen ini aku. Ketua segera mengirim orang. Hari kiamatmu telah tiba. Aku membenci. Jadi ternyata, mereka semua adalah penipu. Buang-buang waktuku saja. Palsu. Sangat bodoh. Kekayaan yang sangat besar ini diantar ke depan pintumu tapi kau tak bisa raih. Ini disebut pendapat yang pantas kau dapatkan. Kita tunggu saja orang-orang bodoh ini menyesalinya. Lupakan saja. Setiap orang punya takdirnya sendiri. Kakak Han, benda-benda tidak berguna ini, bakar cepat. Jangan biar mereka bawa keluar untuk tipu orang. Itu akan mempermalukanmu. Benar. Seseorang bawa barang-barang palsu itu ke sini. Bakar mereka. Villa Lingjiang. 10 juta dolar as. Keluargamu seumur hidup tidak akan bisa menghasilkan uang sebanyak ini. Apa kau yakin kau tidak ingin membukanya dan melihat ayah bajingan? Jika kau membakarnya, kau tidak akan punya apa-apa lagi. Grup Shuanghui. Kontrak 1 miliar. Akan segera tiba. Aku akan segera terkenang. Benda-benda palsu ini. Siapa peduli? Kau merobek kontrak 1 miliar. Kau menghancurkan masa depanmu sendiri. Sekarang kau sudah bakar sertifikat properti dan uangnya. Kau memotong jalan mundumu sendiri. Masa depanku adalah Shanshan. Yang bentukku amankan kontrak 1 miliar. Tempat perlindunganku adalah putra elitku. Pasti bukan. Bibi peternak babi ini dan kalian bertiga. Tidak berguna. Kalian semua sungguh bodoh tanpa harapan. Tunggu saja dan perlahan sesali itu. Sekarang setelah sampah sudah diurus, saatnya berurusan dengan kalian bertiga yang tidak berguna. Sekarang, segera, saat ini juga, keluar dari rumahku. Kamu yang seharusnya keluar. Perjanjian perceraian menyatakan dengan jelas bahwa semua aset adalah milikku. Ketiga orang tidak berguna ini, miliknya. Mereka, sekarang sudah aku usir keluar dari rumah. Perjanjian cerai ini yang kau tipu aku untuk menandatanganinya. Aku tidak mengakuinya. Ini rumah putriku. Tidak ada yang bisa mengusir mereka. Beraninya kau merobek kontrakku. Kau mencari mati. Kau. Beraninya kau menyentuh ibuku. Kau tidak menginginkan tangan ini lagi kan? Gadis gila. Mencari mati. Kakak Han, jangan khawatir. Setelah kamu menerima investasi grup Shuanghui dan terhubung dengan grup Shuanghui koneksi yang kuat ini, tidak ada perceraian yang tidak bisa kamu dapatkan. Saat itu, kita akan berurusan dengan mereka. Tidak akan terlambat. Benar sekali. Siapa suruh kau menyamar jadi ketua? Hari ini, aku akan atas nama grup Shuanghui membersihkan rumah, penjaga. Pukuli mereka untukku. Siapa yang berani menyentuh menantu dan cucuku? Tangkap nenek tua ini dan usir dia juga. Ibu? 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 Shuanghui. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Beraninya kau memukul Ibu Fu Youzhen. Seluruh keluargamu akan mati. Ibu, jangan khawatir. Hari ini,
Aku pasti akan mendapatkan keadilan untukmu. Kalian orang-orang malang. Tidak punya uang, tidak punya kekuasaan. Dengan apa kalian akan mendapatkan keadilan? Kau hanya akan kutuk kami beberapa kali. Atau meludah beberapa kali. Orang miskin pantas diintimidasi. Asisten Chen. Dalam 3 menit, bawa tim pengawal dan muncul di hadapanku. Aku akan berurusan dengan anjing-anjing ini. Rekan-rekan, segera bawa laptop kalian ke rumahku. Biarkan ayah bajinganku melihat dengan matanya sendiri perusahaannya dijual habis-habisan. Kirimkan pemberitahuan, minta tim perceraian terbaik dari firma hukum segera bergegas ke rumahku. Aku ingin ayah bajinganku mengalami sepenuhnya ditinggalkan tanpa apa-apa. Semuanya dengarkan perintahku. Tiba di rumah ketua Fu dalam 3 menit. Ya, semuanya ikut aku untuk membantu pengacara Fu. Semuanya ambil laptop kalian. Ikuti aku, ya. Kalian beberapa orang tidak bisa terus berakting lagi. Kalian harus mencari figuran sekarang. Kamu akan membuatku mati tertawa. Bakat untuk kesombongan dan kepura-puraan ini. Kalian bertiga diwarisi langsung dari ibumu. Dengar. Apa kamu pikir ini adalah drama pendek? Aku beritahu kamu. Bahkan jika aku memukulmu sampai mati hari ini, tidak ada yang akan datang menyelamatkanmu. Suang Hui orang bijak tahu kapan harus mundur. Kamu bawa mereka dan pergi dulu. Tidak apa-apa, Ibu. Aku percaya pada ketiga putriku. Nenek, jangan takut. Begitu ketiga tim kita tiba, hari kiamat mereka juga akan tiba. Kematian sudah di depan matamu, dan kau masih berani bicara besar. Baiklah, hari ini aku akan memberimu pelajaran yang bagus. Pergi, telanjangi mereka. Aku ingin mereka pergi tanpa apa-apa. Ya. Kalian mempertaruhkan nyawa untuk orang yang salah. Hari ini aku tegaskan, siapapun yang berani menentang keluargaku, secara langsung menentangku, dan seluruh grup Shuang Hui, dan tim hukum terbaik di negara ini, dan pedagang saham tingkat masterku. Untuk apa kalian hanya berdiri saja? Aku akan bertanggung jawab jika ada yang salah. Berhenti, berhenti. Pukul mereka kuat-kuat. Pukul. Berhenti, 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 berhenti. Kalian semua berhenti. Aku setuju untuk menceraikanmu. Aku setuju untuk pergi tanpa apa-apa. Jangan sentuh putriku. Baru tahu cara tunduk terlambat. Kalian tidak punya hak lagi untuk meminta maaf. Jika kamu berlutut dan bersujud sekarang, dan kemudian tampar diri sendiri berulang kali, dan mengatakan kamu salah, maka aku mungkin masih mempertimbangkannya. Baiklah. Aku akan berlutut. Ibu, jangan berlutut. Ibu? Aku salah. Aku salah. Ibu. Ibu. Dengan keadaannya sekarang, bukankah dia seperti anjing? Persis sama. Segera. Cepat kemari sekarang juga. Kalau tidak kalian semua keluar. Masih berpura-pura. Semua yang kalian gunakan dan pakai. Mana yang bukan milikku? Lucuti pakaian mereka. Telanjangi mereka. Jangan beri sepeser pun atau sehelai pun. Tidak. Kau tidak bisa. Tidak. Kau tidak bisa. Kau tidak bisa. Kau tidak bisa. Kau tidak bisa. Mereka adalah putri-putrimu. Tidak, sama sekali tidak. Lucuti mereka semua. Putri. Berhenti. Pengawal ketua grup Shuang Hui telah tiba. Tim impian 10 pengacara perceraian terbaik telah tiba. Tim impian perdagangan saham internasional telah tiba. Sekarang bunuh mereka untukku segera. Serang. Berani melukai nyonya besar. Kau mencari mati. Ibu, bagaimana kabarmu? Apa kau terluka? Aku baik-baik saja.
Sungguh pertunjukan yang megah. Orang-orang ini sepertinya punya latar belakang yang kuat. 3 putri Shuanghui. Mereka tidak mungkin benar-benar talenta papan atas kan? Jangan kira hanya karena kalian sudah menemukan begitu banyak figuran, kalian bisa menegakkan punggung. Ketika ketua grup Shuanghui tiba nanti, kalian semua akan mati. Nah, telepon ketuamu. Baik, aku akan menelepon ketua sekarang juga. Suruh dia datang dan berurusan dengan kalian bajingan keji. Tidak perlu menelepon. Ketua kami ada di sini. Ketua. Ketua. Benar sekali. Yang ini, bocah bau yang sembrono ini. Dia meniru Anda. Kenapa kau harus menyamar jadi ketua? Kau malah menyamar jadi ketua. Keluargamu, bahkan sampai puluhan generasi ke belakang, tidak akan pernah punya hari kesuksesan. Jika aku jati kamu, aku akan berlutut dan mohon belas kasihan sekarang. Kalau tidak, seluruh keluargamu akan dikubur bersamamu. Diam. Dasar bodoh buta. Beraninya kau menghina ketua kami. Kau mencari mati. Bawahan Anda terlambat tiba ketua. Mohon berikan perintah Anda. Sudah berakhir, benar-benar berakhir. Dia benar-benar ketua Shuanghui. Kami baru saja memukul ibunya. Kami menghina ketua. Dan kami menghancurkan keluarganya. Nah, apa yang kalian takutkan? Mereka hanya menghabiskan sedikit lebih banyak uang dan menemukan aktris yang mirip. Bagaimanapun seluruh keluarga mereka pembohong. Tepat sekali. Naga melahirkan naga Phoenix melahirkan Phoenix. Dan anak tikus tahu cara menggali lubang. Nah, perhatikan baik-baik. Apakah dia ketua yang kamu lihat sebelumnya? Aku tidak tahu. Aku hanya melihatnya sekali di rapat tahunan. Aku hanya tahu secara kasar. Tidak apa-apa. Mereka semuanya penipu. Ini namanya berakting total. Orang-orang miskin ini bahkan tidak repot-repot bercermin untuk melihat seperti apa dirimu. Apa kalian semua berotak babi? Ibu, biar aku yang ngurus ini. Asisten Chen, segera beritahu Departemen Sumber Daya Manusia sekarang untuk segera memecat Kok Wan. Singkirkan dia dari sini. Blacklist dia di seluruh industri. Ya ketua. Kau berakting lagi kan? Kau benar-benar ikan washbau yang terkena sedikit garam. Dan sekarang mengira dirinya makanan laut. Aku akan menelepon ketua sekarang juga. Tunggu saja. Maaf, nomor yang Anda tuju sementara tidak dapat dihubungi. Silakan coba lagi nanti. Ibu papa tidak ada sinyal di sini. Aku akan keluar untuk menelepon. Cepatlah, cepatlah. Sebentar lagi, panggilan akan tersambung. Ketua ada di sini. Kalian semua akan mati. Jika kalian pintar, sekarang juga segera berlutut dan akui kesalahan kalian. Dan pergi tanpa apa-apa. Yang harusnya pergi tanpa apa-apa adalah kau. Hari ini aku akan mengajarimu si buta hukum secara menyeluruh tentang hukum pernikahan. Kamu baru saja menemukan figuran-figuran ini. Kau pikir bisa ajari kakakku hukum? Apa kamu pikir ini studio film? 4 semua orang lari jadi figuran atau peran kecil? Aku memberitahumu. Di sini aku adalah hukum. Kau selingkuh, melakukan kekerasan dalam rumah tangga, dan mengalihkan aset pernikahan. Hari ini kau telah bertemu tim pengacara perceraian papan atas di negara ini. Kau tidak hanya harus mengembalikan aset pernikahan yang kau alihkan, tapi kau juga harus memberikan kompensasi untuk pekerjaan rumah tangga. Pergi tanpa apa-apa. Beberapa orang tak berarti mengira mereka bisa buatku pergi tanpa apa-apa. Mimpi saja. Ibuku telah menyerahkan semua urusan perceraian kepada firma hukum kami. Selanjutnya, aku akan menyelesaikan secara menyeluruh urusan perceraian ini denganmu. Ini tentang selingkuh dan KDRT-mu. Bukti pengalihan aset pernikahan. Buka lebar-lebar mata anjingmu. Ini adalah 20 tahun terakhirmu. Daftar pengeluaran untuk memelihara simpanan di luar negeri. Total 10 juta. Lihatlah baik-baik. Ini milik wanita tua itu. Lebih dari 30 tahun. Kompensasi untuk pekerjaan rumah tangga. Total 10 juta. Kau tidak bisa lolos dari ini. Kau ingin bercerai. Kau tidak hanya akan pergi tanpa apa-apa. Kau harus beri kompensasi ibu 20 juta. Ibu, apakah ibu puas dengan jumlah ini? Sangat puas, sangat. Pungutlah. Betapa memalukan. Jika itu aku tidak akan punya muka untuk hidup. Jadi jangan terlalu sombong. Atau kau mungkin akan dapat balasan setimpal. Tepat sekali. Ibu, bukankah mereka terlihat seperti anjing? Mirip. Sangat mirip.
Shanshan, pecahan-pecahan itu, semuanya ada di sini. Kontrak 1 miliarmu. Bisakah kau mempertimbangkannya? Tidak perlu. Aku sudah mempertimbangkannya. Aku sudah memutuskan untuk menarik investasi 1 miliar itu. Bagus sekali putriku. Ibu mereka yang menindas ibu. Aku tidak akan dilepaskan, tidak satupun. Gadis sialan The beraninya film kau was menipuku. translated and narrated Dulu by saat kau menindas NVIDIA. ibuku, kau seharusnya sudah pikirkan hari ini akan tiba. Ini disebut menuai apa yang kau tabur. Kau pantas mendapatkannya. Penjaga, usir mereka. Jangan kotori rumahku. Ya, Ketua. Gadis sialan, aku ayahmu. Seorang putri memukul ayahnya, tidak bisa dimaafkan. Meskipun tulang patah daging tetap terhubung. Meskipun orang tuamu bercerai, dia akan selalu menjadi ayahmu. Tepatnya. Dan aku masih saudara tirimu, dari ayah yang sama. Aku membenci. Aku tak punya saudara yang tak berguna sepertimu. Ayah tidak berguna. Dalam perjanjian perceraian ini, tertulis dengan jelas. Kau menceraikan ibuku. Dan kami tidak ada hubungannya lagi denganmu. Usir mereka. Aku ingin lihat siapa yang berani. Kalian bodoh buta tak tahu. Apa kalian tahu siapa dia? Kalian takut mati jika ku beritahu. Jeti, ada orang besar yang mendukungmu. Katakan pada kami kalau begitu. Karena tidak ada lagi investasi 1 miliar yuan, aku tidak perlu takut padamu lagi. Dia, Shanshan, adalah putri tidak sah dari orang terkaya di dunia. Seorang ketua junior peringkat ketiga berani berteriak di depan putri tidak sah orang terkaya di dunia, benar-benar mencari mati. Ayahnya adalah peringkat nomor 1. Orang terkaya itu dan aku memang punya beberapa urusan pribadi. Aku juga sudah bertemu ketiga anaknya. Kenapa aku tidak ingat orang sepertimu? Ibu, kau bilang dulu untuk menikahi ayahku, kau sengaja menipunya. Bukankah kau membunuh kami sekarang? Apa yang perlu panik? Daripada dibunuh oleh ketiga gadis sialan ini, aku mungkin sebaiknya terus berpura-pura. Mungkin aku bisa dapat kembali semuanya yang kumiliki sebelumnya. Aku tidak pernah muncul di depan umum. Wajar jika kau belum pernah melihatku. Lagi pula, kau seorang ketua dari grup kecil. Apakah kau bahkan layak bertemu denganku? Tepat sekali. Kau ini siapa sebenarnya? Anak haram tak bisa tunjuk wajah di depan. Memang tidak pantas dilihat. Ibu ini seperti anak kecil. Anak ini juga seperti anak kecil. Dan ayah ini tidak punya ibu yang merawatnya. Memang keluarga yang kekanak-kanakan? Kalian semua diam. Hati-hati dengan satu panggilan telepon. Kepada ayah mertuaku orang terkaya di dunia. Tidak ada dari kalian yang akan selamat. Bersikaplah masuk akal. Cepat kembalikan investasi 1 miliar itu kepada kakak Hanku. Dan kemudian promosikan putraku menjadi manajer. Sekarang segera berlutut dan mohon ampun. Mungkin aku masih bisa membicarakan hal baik tentangmu di depan ayahku. Karena kita pernah menjadi suami istri. Jika kau menyetujui syarat ini, aku bisa mengampunimu. Jika tidak, keluargamu akan hancur. Perusahaan ketiga putrimu akan bangkrut, meninggalkan kalian semua tanpa tempat pemakaman. Shuanghui kali ini, dia bertemu dengan orang yang berpengaruh. Perlu kukatakan lagi ayahnya, yang adalah orang terkaya di dunia. Jadi kau takut sekarang? Berlutut dan minta maaf sekarang. Kalau tidak, seluruh keluargamu tidak akan lolos, tidak satupun dari kalian. Yang seharusnya berlutut dan meminta maaf adalah kalian semua. Kau di ambang matu masih keras kepala. Ayahnya akan membunuh kalian semua, sama seperti membunuh seekor semut biasa. Kakak Han, tolong berhenti menakuti mereka. Adapun mereka, bahkan jika mereka mempertaruhkan seluruh grup Shuanghui, mereka bukan tandingan ayahku. Mungkin kami benar-benar bukan tandingan ayahmu, tapi ibuku mungkin cerita yang berbeda. Berpura-pura, teruslah berpura-pura. Masih berpura-pura. Kau menyombongkan diri seperti ini, tidakkah kau takut lidahmu tergigit? Apakah kau pikir ibumu adalah orang terkaya di dunia? Bagaimana jika aku memberitahumu, dia adalah putri? Apa ibu benar-benar sekaya itu? Lihat, sudah kubilang dia hanya berpura-pura. Si bodoh ini bahkan tidak tahu berapa banyak uang yang dia miliki. Apakah kau bodoh, ibu?
Baru-baru ini demam babi Afrika merebak di luar negeri. Perusahaan kami sebagai merek daging babi terkemuka melihat sahamnya berlipat ganda 300 kali. Kemarin, ibu menjadi salah satu orang terkaya di dunia. Benarkah? Ya, babi-babi keluarga kami terjual lebih dari 100.000. Keponakan kami membeli saham di grup Shuanghui. Aku dengar di kota, The dia film was membeli 3 translated apartemen secara and tunai. narrated by M Nah, Media. apakah yang mereka katakan itu benar? Beternak babi semenguntungkan itu. Itu benar. Saat itu sebagai karyawan internal aku mencoba merebut saham, tapi bahkan aku tidak bisa mendapatkannya. Bahkan jika sahamnya berlipat 300 kali, masih tak mungkin jatuh orang terkaya di dunia. Berapa banyak babi harus kau pelihara untuk itu? Apakah dia orang terkaya di dunia? Hitung saja dan kau akan tahu. Berlagak. Dia hanyalah bibi peternak babi. Jika dia adalah orang terkaya di dunia, aku akan memanggilnya ibu. Jangan membuatku jijik. Aku tidak punya putri tak tahu malu sepertimu, yang menjadi simpanan orang lain. Ibuku sudah cukup dengan kami bertiga saja. Jika kau ingin menjadi putri ibuku, kau harus berinkarnasi di kehidupan selanjutnya. Orang seperti ini. Bahkan dalam reinkarnasi pun aku akan jijik menjadi saudarinya. Masih saja keras kepala. Jangan sampai nanti setelah kita hitung, kekayaan ayahku tidak sampai 1% pun. Kalian semua tidak akan ada apa-apanya. Sekarang, aku akan mengonversi saham ibuku ke dalam dolar as, agar kau bisa melihat dengan mata kepalamu sendiri betapa kayanya ibuku sebenarnya. Jangan cuma bicara. Ayo hitung saja. Biar kulihat bagaimana keluargamu mendapat penghinaan di depan umum. Kau nenek tua. Buka mata presbiopikmu dan lihat dengan jelas. Kamu dihitung dengan nilai tukar saat ini, satu saham grup Shuanghui bernilai 450.000 dolar as. Tidak bisa dipercaya, satu saham grup Shuanghui ternyata bernilai sebanyak itu. Ya, memang benar, kita tidak akan bisa menghasilkan sebanyak itu seumur hidup. Anda adalah mantan karyawan grup Shuanghui. Jumlah yang tertera di sini benar bukan? Benar. Kalau begitu sekarang, mari kita secara resmi mulai menghitung aset ibuku. Mari kita lihat apakah dia benar-benar orang terkaya di dunia. 100 juta. Miliar. 10 miliar. 100 miliar. 450 miliar dolar AS. Astaga. Sepanjang hidupku, aku belum pernah melihat angka sebanyak ini. Uang sebanyak ini, seluruh desa kita, tak akan bisa habiskan dalam 10 masa hidup. Putri, ibu benar-benar orang terkaya di dunia. Benar sekali. Ibu babi-babi yang ibu pelihara itu sangat berharga. Miliarder luar negeri itu di depan ibu hanyalah seorang junior. Shuanghui. Kamu benar-benar luar biasa. Tidak mungkin. Kamu bibi peternak babi. Bagaimana mungkin kamu menjadi orang terkaya di dunia? Apa yang membuatmu lebih baik dariku? Bibi, berhentilah menggoda pria. Lebih seringlah membaca berita. Merek daging babi terkemuka, grup Shuanghui telah jadi primadona pasar modal. Pemegang saham utama misterius di balik layar. Diduga bibi peternak babi tak dikenal dari desa, yang mungkin langsung menjadi orang terkaya di dunia. Bukankah kau baru saja bilang, jika ibuku adalah orang terkaya di dunia, kau akan berlutut dan memanggilnya ibu? Ya, memang benar. Panggil dia. Teriakan, 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 teriakan. Jika dia tak mau telepon, aku akan telepon. Ibu. Mulai sekarang kau adalah ibuku. Aku akan menjadi putramu. Nak, aku ibu kandungmu. Bagaimana bisa kamu memanggil orang lain ibu? Menjauh dariku. Kamu pikir kamu siapa? Apa yang bisa kamu berikan padaku? Uang atau masa depan? Tidak ada sama sekali. Apa yang kamu miliki untuk menjadi ibuku? Ibu, mulai sekarang kamu adalah ibuku. Akan kurawat sampai tua kubur saat mati. Anak durhaka. Anak durhaka. Aku melahirkanmu setelah 10 bulan mengandung dan 20 tahun membesarkanmu. Beginikah caramu memperlakukanku? Pergi sana. Keluar. Tak akan biarkan simpanan ini jadi ibu. Nyonya. Kenapa kalian hanya berdiri saja? Cepat usir wanita simpanan ini. Dari sini. Ya. Rasakan itu. Istriku. Sekarang akhirnya tidak ada yang bisa menghentikan kita. Mari kita menikah lagi. Dengan begini kau tidak hanya akan memiliki seorang suami yang luar biasa,
tetapi juga mendapatkan seorang putra secara gratis. Darahku mengalir di nadi putra itu. Dan dengan ketiga putri kita, mereka akan menjadi saudara The film kandung was sejati. translated Sempurna. and narrated by M. Menjadi keluarga denganmu. Aku merasa jijik. Bukan begitu. Satu tidak tahu berterima kasih. Satu tidak punya hati. Kalian berdua yang tidak berguna. Aku bahkan malu menyebut kalian. Putri-putriku. Ayah bersalah. Aku tahu aku salah. Aku tak habiskan waktu denganmu sebelumnya. Yakinlah mulai sekarang, aku pasti akan menebusnya padamu. Dan memberimu keluarga yang lengkap. Benar kakak. Anak keluarga orang tua tunggal tak bahagia. Kamu harus memikirkannya baik-baik. Ibu? Keputusan apapun yang ibu buat, aku akan mendukungnya. Ibu? Kami akan mendukungmu, ibu. Aku membenci. Siapa yang mau menikahimu lagi? Siapa bilang kau bisa jadi anakku? Aku punya 3 anak perempuan, dan itu sudah cukup. Kalian berdua benar-benar tidak tahu malu. Ibu, ayo kita pulang. Ibu, mari kita pergi melihat dulu Linjiang Grand Villa yang kubeli untuk ibu. Tidak, pertama mari kita ambil 10 juta dolar as dana pensiun yang kusiapkan untuk ibu. Ibu kita sekarang adalah orang terkaya di dunia. Yang paling penting adalah untuk pertama-tama kembali ke grup Shuanghui dan mengambil alih sebagai ketua. Benar. Baiklah, mari. Lakukan satu persatu. Ibu, kau juga harus pulang bersamaku. Lupakan saja. Keluarga Fu kami telah menyakitimu. Aku malu untuk tetap di sisimu. Ibu, keluarga Fu adalah keluarga Fu. Kau adalah kau. Aku tidak hanya ingin membawamu pulang, tapi juga ingin mengalihkan 10% dari saham atas namaku kepadamu untuk masa pensiunmu. Maka mulai sekarang, kau juga akan menjadi pemegang saham grup Shuanghui. Bisa menemukan menantu sepertimu adalah keberuntunganku. Ibu, Ibu, aku juga ingin pulang bersamamu. Ibu. Istriku, aku salah. Aku bersalah. Mari kita menikah lagi. Kerja keras sapi kuda untukmu. kalian berdua ayah dan anak. Darah memang lebih kental dari air. Kalian benar-benar satu keturunan. Memilih untuk tidak menjadi orang baik. Kalian bersikeras menjadi anjingku kan? Ya. Baiklah. Karena kau tidak mau jadi manusia dan bersikeras menjadi anjing. Kalau begitu baiklah, pergi congkok di pintu utama dan jaga pintu. Pergi sana. Istri, aku benar-benar tulus padamu. Tenang saja. Mulai sekarang 1000 kali lebih baik padamu. Benar sekali. Ibu, aku juga sangat ingin menjadi putramu. Aku juga bisa meneruskan garis keturunanmu dan menjaga nama keluarga tetap hidup. Cukup. Ketiga putriku tidak kalah dari anak laki-laki. Putriku juga bisa melanjutkan garis keturunan keluarga. Satu bajingan penipu, satu anak haram dari selingkuhan. Bersama kalian berdua, di kartu keluarga yang sama. Aku merasa jijik, aku membenci. Orang-orang seperti kalian, terbutakan oleh uang, dan menempel seperti anjing kudisan. Jika aku melihat kalian sekali lagi, aku akan merasa jijik. Karena kalian sangat ingin jadi anjing keluarga kami. Kebetulan perusahaan membutuhkan 2 penjaga. Seret mereka ke pintu masuk perusahaan, dan rantai mereka dengan aman. Ya, Ketua. Tidak. Istri, aku salah, tolong beri aku kesempatan lagi. Istri, ibu. Nenek, aku cucu kandungmu. Nenek, tolong cepat bujuk ibu. Ibu, aku ini anakmu sendiri. Apakah ibu hanya akan melihat keluarga anak ibu sendiri hancur berantakan? Ibu, yang ini anakmu. Yang itu cucumu. Apa yang ingin kau lakukan, terserah padamu. Nenek, aku cucu kandungmu. Kamu harus memikirkannya baik-baik. Ibu, tolong katakan sesuatu. Apakah ibu hanya akan melihat keluarga anak ibu sendiri hancur berantakan? Aku cucu kandungmu. Kamu harus memikirkannya baik-baik. Meskipun aku seorang wanita tua tidak berpendidikan, aku masih tahu bahwa selama bertahun-tahun ini, Suan Hui untuk mengobati penyakitku, kunjungi RS tak terhitung nasional. Untuk merawatku, dia bekerja tanpa lelah dari fajar hingga senja, tidak pernah menendur sedikit pun. Untuk menjagaku, dia bahkan pindah ke kamarku. Shuanghui, menantu yang benar-benar baik. Memang benar, Xin Han benar-benar tidak punya keberuntungan. Dalam hatiku, dia sudah lama seperti putriku sendiri. Ibu, Suami yang tidak tahu berterima kasih. Orang yang dia tunggu-tunggu. Aku tidak sabar menunggu dia untuk menceraikanmu lebih cepat dan menjauh dari para bajingan ini. Ibu, dalam hatiku, kau sudah lama seperti ibuku sendiri. Mulai sekarang, aku akan menjagamu di masa tuamu.
The film was translated and Nenek narrated dari by pihak ibu M. kami Media. meninggal lebih awal. Nenek, kenapa tak akui ibuku sebagai putrimu? Mulai sekarang, kamu akan menjadi nenek dari pihak ibu kami. Nenek dari pihak ibu. Baiklah, Ibu, telah menemukan menantu sepertimu adalah berkah bagiku. Wanita tua, kau sangat egois. Kau bahkan tidak menginginkan anakmu sendiri lagi. Kau mengakuinya sebagai putrimu. Kau hanya mengincar uangnya. Apakah aku yang memegang pisau ke lehermu? Memaksamu untuk selingkuh, mencari simpanan, memaksamu untuk meninggalkan istri dan putrimu, memaksamu untuk melakukan segala macam perbuatan jahat. Hari ini, keluargamu hancur. Kamu ditinggalkan oleh semua orang. Itu semua perbuatanmu sendiri. Tidak ada ibu yang berharap anaknya menjadi orang jahat. Ini semua salahmu, kau tak besarku dengan baik. Ya, akulah yang tidak mendidikmu dengan baik. Hari ini, aku akan mendidikmu untuk terakhir kalinya. Seseorang harus memiliki hati nurani. Hati-hati dengan karma. Nah, Anda memberi saya grup Suang Hui, status sebagai pemegang saham. Apakah itu masih berlaku? tentu saja dihitung ibu. Baiklah, kalau begitu. Belanjani mereka untukku. Dan usir mereka. Ya nyonya. Tidak, jangan sentuh aku. Jangan sentuh aku. Masuk. Ini seharusnya hotel yang disebutkan Yonshan. Dengar suasana hotel sangat buruk akhir-akhir ini. Kali ini aku sedang menyelidiki secara diam-diam. Kamu harus merahasiakannya untukku. Ya. Oh ya, hari ini di hotel keluarga kita, ada juga seorang miliarder wanita mengadakan acara perjodohan. Aku dengar, dia juga berusia sekitar 50 tahun. Seluruh elit kaya dan berpengaruh Jiangcheng, semua datang untuk hadir. Bagaimana kalau kamu juga pergi melihat? Kamu. Orang yang ingin kunikahi, sudah menikah 30 tahun yang lalu. Ketua Liu, kalau begitu mari kita pergi. Baiklah. Tunggu sebentar. Ada apa Ketua Liu? Bukan apa-apa. Ayo pergi. Anda adalah ketua Fu dari grup Shuang Hui, bukan? Saya sudah banyak mendengar tentang Anda. Anda benar-benar muda dan berprestasi. Naga melahirkan naga, Phoenix melahirkan Phoenix. Karena Anda sudah sangat hebat, ibu Anda pasti memiliki pembawaan yang luar biasa. Sialan. Dia baru saja mengusirku. Dan segera setelah itu tidak tahan kesepian. Dan lari ke sini untuk kencan buta. Aku tidak bisa menangani kekayaan sebesar ini. Dan aku juga tidak akan membiarkannya menguntungkan kalian para pria tua. Saya harap, melalui acara perjodohan hari ini, bisa bertemu ibu Anda. Jangan biarkan mereka menipu kalian semua. Ketiga orang ini, mereka semua adalah penipu. Mereka ada di sini untuk menipu uang pensiun kalian. Itu kamu. Anda adalah putriku, ibumu. Baru saja meninggalkan ayah begitu saja. Apakah kalian semua tahu bahwa ayah sekarang bahkan tidak punya tempat tinggal? Terpaksa mencuci piring di tempat ini. Kalian semua benar-benar durhaka. Jangan dengarkan omong kosongnya. Dia adalah mantan suami ibuku. Dia sudah menceraikan ibuku. Dia hanya di sini untuk membuat masalah. Apakah kalian mendengarnya? Dia mengakuinya, semuanya. Aku ayah mereka. Ibu mereka. Sudah tua dan jelek. Dan seorang peternak babi dari pedesaan. Dan apa hasilnya? Ibu mereka meninggalkan saya. Suaminya yang berbagi suka duka. Dan ketiga gadis ini menjadi lebih buruk lagi. Hari ini, mereka pasti datang ke sini lagi untuk berpura-pura menjadi orang terkaya.
Mereka sedang kekurangan uang sekarang. Dan kembali mengungkit bisnis peternakan babi itu. Untuk menipu kalian semua. Dan menipu uang pensiun kalian. Menipu. Dalam hidupku, paling benci anak perempuan durhaka. Gadis-gadis ini, semuanya tidak berguna. Ketiga gadis ini, masih memiliki hati yang begitu jahat. Jelas dia yang selingkuh dan punya wanita simpanan. Jeti ibuku menceraikannya itu dibenarkan. Jika kau buka mulutmu dan bicara omong kosong lagi, aku akan menuntutmu atas pencemaran nama baik. Yoshen, Semuanya lihat. Peternak babi ini ada di sini. Apa yang saya katakan tidak salah kan? Ibu, kenapa kamu tidak memakai gaun yang aku siapkan untukmu? Aku merasa gaun itu tidak nyaman dipakai. Aku sudah ganti kembali. Dasar peternak babi bau. The film was Dan ketiga putri translated penipu Anda. and Belumkah narrated kalian by menyelaraskan Media. alibi kalian? Sudah kubilang. Orang kelas bawah akan selalu jadi kelas bawah. Bahkan jika dia memakai jubah naga, dia tetap tidak bisa menjadi putra mahkota. Semuanya. Dia persis seperti yang saya bicarakan tadi. Bibi peternak babi dari pedesaan. Tidak heran aku mencium bau kotoran babi. Jadi dia benar-benar seorang peternak babi. Aku membenci. Bahkan pengasuh kami berpakaian lebih baik darimu. Dan dia berani menyamar sebagai orang terkaya, miskin dan jelek. Dan dia pikir dia pantas untuk kencan buta denganku pergi. Apa? Kencan buta apa? Kau benar-benar sesuatu. Kencan buta seharusnya bilang awal. Berpakaian seperti ini, apakah aku mempermalukan kalian semua? Ibu, kau besarkan kami dengan tanganmu sendiri. Dan jati kaya dari beternak babi bukanlah memalukan. Merekalah yang seharusnya malu. Seorang bibi peternak babi. 3 anak perempuan penipu. Menyamar sebagai orang terkaya. Setua ini masih menipu diri menipu nikah. Bukankah ini memalukan? Tentu saja memalukan. Mereka bahkan telah merusak reputasi leluhur kita. Jangan pikir hanya karena kau memakai pakaian bagus. Kamu adalah orang kaya. Bahkan jika kamu melakukan operasi plastik hari ini, kami akan tetap melihat melalui penipuanmu. Bagus sekali. Lihat dia. Dia sudah tua dan jelek. Saya sudah menoleransinya selama bertahun-tahun, dan saya tidak pernah menyangka bahwa tidak hanya dia jelek, tetapi hatinya juga busuk. Demi uang, dia bahkan akan melakukan penipuan pernikahan. Beberapa orang inang demi penipuan mengatur skema sebesar ini. Para penipu ini, mereka tidak mungkin mencoba untuk tidak membayar tagihan hotel, bukan? Benar sekali. Panggil polisi, bawa mereka, dan bawa mereka ke kantor polisi. Panggil polisi dan tangkap dia. Ke kantor polisi, tangkap dia. Ke kantor polisi, ke kantor polisi, ke kantor polisi. Ke kantor polisi. Bicara saja, kenapa kamu main fisik? Berhenti. Kita lihat siapa yang berani menyentuhnya. Kau Dong Qiang. Ya Suang Hui. 30 tahun tidak bertemu. Kamu masih sama seperti dulu. Tidak, aku sudah tua. Tapi kau tidak banyak berubah. Dong Qiang. Ortu remehkanmu karena keluarga miskin. Dan melakukan banyak hal yang salah padamu. Mengambil kesempatan ini hari ini. Aku meminta maaf kepadamu atas nama mereka. Itu semua sudah berlalu, jangan dibahas lagi. Bagaimana kabarmu dan Singhan selama ini? Kami bercerai. Bercerai. Kamu adalah Fu Singhan. Xiao Qiang. Kamu benar-benar beruntung waktu itu. Tidak menikahinya. Sekarang saya tidak beruntung. Hidup saya sudah berakhir. Ketiga penipu ini berutang segunung. Syaratnya ke penipuan nikah bayar utang. Lihat pakaian yang kamu kenakan. Beberapa tahun terakhir ini, kamu tidak begitu baik-baik saja. Hati-hati dengan tabungan hidupmu. Jangan sampai mereka menipu semuanya. Suang Hui yang kukenal rajin dan baik hati. Dia jelas tidak seperti yang kamu katakan. Jika dia tidak terlibat dalam penipuan, apakah saya akan menceraikannya? Jelas kau yang selingkuh dan punya simpanan. Kamu menyakiti ibuku. Dan kau tipu ibuku untuk tanda tangani perjanjian cerai. Kamu bahkan membawa selingkuhanmu pulang. Untuk membuat ibuku muak. Fu Singhan. Suang Hui menikahimu pada usia 18 tahun. Melahirkan anak-anak untukmu. Mengurus rumah tangga. Beraninya kamu mengkhianatinya. Apakah hati nuranimu sudah dimakan anjing? Lihat ini. Dia membesarkan ketiga anak ini terhadap ayah kandung mereka sendiri. Mereka tak tunjukkan bakti atau hormat. Dan di usianya, mengapa dia masih pergi kencan buta? Dia jelas-jelas tidak bermoral. Aku melarangmu menghinanya. Tunggu saja. Untuk keluarga mereka berjumlah 3 orang. Tipu Anda sampai habis hingga celana dalam.
Dong Qiang, terima kasih banyak untuk hari ini. Tidak perlu terlalu sopan denganku. Oh ya, nomor teleponmu berubah. Bisa berikan yang baru padaku. Tentu. Aku masih punya sedikit uang di sini. Kamu ambil saja dulu. Jika kamu menghadapi kesulitan di masa depan, jangan terlibat penipuan lagi. Perlakukan ibumu dengan baik. Ibumu tidak mudah hidupnya beberapa tahun terakhir ini. Dong Qiang, kau salah paham. Putri kami mereka. Halo, Ketua Liu di hotel. mengerti. Suang Hui, aku ada urusan jadi aku pergi sekarang. Mari kita tetap berhubungan. Baiklah, baiklah. Ibu, kamu dan paman itu, apakah kalian kenalan lama? Dia berbeda dari mereka. Orang-orang sombong, di acara kencan buta. Ibu, nanti aku akan menyelidikinya untukmu. Kalian bertiga ini, konyol. Dia dan aku dulu. Itu sudah bertahun-tahun yang lalu. Kami sudah lama tidak berhubungan. Tapi sekarang kalian berhubungan lagi. Ibu, seleramu waktu itu tidak terlalu bagus. Ya, selera ibu dulu tidak bagus. Kalau saja bagus, 3 hartamu tidak akan ada. Itu semua sudah berlalu. Ibu tidak menyesalinya. Benar atau tidak? Benar. Jangan percaya. Kalian bertiga, tunggu sampai ibu menggelitik kalian. Kak, ada cerita apa antara paman itu hari ini dengan ibu kita, kakak sulung? Tidakkah menurutmu, kisah antara ibu kita dan paman Dong Qiang cukup disayangkan? Bagaimana kalau kita bantu mereka? Aku setuju. Namun, kita harus sembunyikan identitas ibu dahulu. Bagaimana jika dia seperti orang-orang itu dari acara kencan buta? Masalah kecil. Mari kita amati dia sebentar. Ketua Liu. Bertahun-tahun ini dia pelihara babi di desa, mendukung suaminya di luar negeri, membesarkan 3 putri, dan merawat ibu mertuanya yang lumpuh. Sampai sebulan lebih yang lalu, suaminya kembali ke negara ini dengan selingkuhan, dan menceraikannya. Andai saja aku. Dia tidak akan menderita sebanyak ini. Fuyosan. Ketua Liu, jangan menyalahkan dirimu sendiri jika mereka benar-benar menipu. Aku percaya Su Xuanghui, putri-putri yang dia besarkan tidak akan seburuk itu. Mereka pasti menghadapi kesulitan. Kita harus membantu mereka. Kamu mengingatkanku pada sesuatu. Dia baru saja bercerai. Dan dia punya 3 putri. Bagaimana jika dia tahu perbedaan antara dia dan aku? Dia tidak akan berani menemuiku. Kamu harus membantuku merahasiakannya. Dimengerti, Ketua Liu. Paman, ada yang tidak beres. Cepat datang selamatkan ibuku. Apa? Xuanghui. Anak-anakku, tolong jangan mempersulit ibu. Jujur aku tidak bisa menari. Ibu, selama bertahun-tahun ini, kamu memelihara babi di pedesaan, mengabdikan diri sepenuhnya untuk keluarga. Itulah mengapa kamu sangat terluka oleh ayahku. Benar, ibu. Sekarang perusahaan punya kami bertiga. Kamu harus lebih sering keluar, mencari lebih banyak teman, dan mengembangkan lebih banyak hobi. Tapi ibu tidak bisa menari. Ibu, kami menemukan pasangan dansa untukmu. Dia akan segera tiba. Tapi ini, anak-anakku, ini benar-benar tidak Film was bisa. Translated and narrated by M Media. Yosan. Di mana ibumu? Di mana dia? Paman Dong Qiang. Mereka adalah Mereka adalah rekan kerjaku. Mereka datang untuk membantu. Di mana ibumu? Apa yang terjadi? Paman Dong Qiang. Ibuku paling takut dengan acara semacam ini. Tolong selamatkan dia cepat. Kau lagi.
Ini semua salah anak-anak ini. Aku sudah bilang aku tidak bisa menari. Tapi mereka bersikeras aku datang. Tidak bisa menari. Kenapa kamu mencoba ikut jika tidak bisa menari? Aku sudah lama menoleransimu. Berdiri di tengah menghalangi jalan. Maaf, putriku hanya ingin aku datang dan belajar untuk mengembangkan beberapa hobi. Putri, di mana putrimu bekerja? Lihatlah pakaiannya. Posisi tinggi apa yang dipegang putrinya? Ini kelompok Tai untuk tokoh terkemuka. Di sini mereka adalah pensiunan pejabat, atau anak-anak mereka adalah bos. Ini bukan tempat untukmu, seorang bibi dari desa, untuk ikut bersenang-senang. Menari di taman. Kamu bertingkah sombong sekarang. Bagaimana bisa ada yang lain? Jika kamu berani, menarilah untuk kami. Apa gunanya hanya bicara besar? Menari adalah seni yang halus. Orang-orang dari pedesaan ini sangat kasar. Kamu, bukankah ini mempersulit mereka? Apakah kamu masih ingat? Tari ballroom yang kita pelajari saat kita masih muda. Dulu aku canggung. Selalu menginjak kakimu. Bertahun-tahun telah berlalu. Selama bertahun-tahun ini, aku sibuk memberi makan babi. Aku sudah lama lupa. Dulu untuk menjadi pasangan dansamu. Aku berjuang mati-matian untuk itu. Kemudian sendirian di rumah. Aku berlatih keras selama bertahun-tahun. Sekarang giliranku untuk memimpinmu. Tidak. Aku benar-benar tidak bisa menari sekarang. Jangan takut. Kamu bisa menginjakku. Aku akan memimpinmu. Kakak, itu ide yang sangat bagus. Sepertinya ibu kita kali ini telah menemukan pria tua berharga. Kalau begitu, ayo pergi. Tiga gadis malang ini, mengapa mereka ada di sini? Dia. Aku tidak menyangka kamu menari sekarang, dan menari dengan sangat baik. Ya, Di tempat kita, sejak kapan kita mengizinkan orang yang tak pakai seragam tim tari untuk masuk? Angin apa yang membawa ratu tari lapangan kita ke sini? Aku tidak tahu dari mana wanita tua bau ini datang. Shanshan kita masih yang tercantik. siapa orang ini? Selingkuhan mantan suamiku. Dunia memang sempit. Kau sudah tua, bukannya belajar yang berguna. Malah belajar hidup menumpang orang lain. Apa kau tidak takut punggung tuamu sakit? Ini hanya menari. Bagaimana aku hidup dari orang lain? Putriku tidak ingin aku mengungkapkan identitasku. Cari kesempatan lain, beritahu nanti. Sepertinya nenek tua ini, dia tidak memberitahumu. Dia menjalankan peternakan babi. Dia menghabiskan sepanjang hari dengan babi. Kau benar-benar tidak takut kotor karena menjilatnya. Xiao Shanshan, kamu bisa menghinaku, tapi tolong hormati temanku. Kau baru saja dicampakkan. Dan langsung menemukan pasangan baru. Temperamenmu menjadi keras. Apa gunanya hanya menentang secara lisan? Buka matamu yang hanya melihat babi dan lihatlah. Kami di sini semua adalah tokoh terhormat. Orang-orang seperti kami, berbudaya dan beradab. Tidak cocok untuk orang sepertimu, yang bahkan tidak bisa membaca satu karakter pun bibi peternak babi. Kamu, Orang sepertimu masih bicara soal berbudaya dan beradab di sini. Suang Hui dengan beternak babi mengandalkan kerja kerasnya sendiri. Pada usiamu, kau masih saja berdandan dan bergaya di sini, berpura-pura menjadi sosok terhormat. Beraninya kamu berbicara seperti itu. Tak bisa bicara benar diam. Tidak ada yang akan mengira kamu bisu. keluar, 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 keluar. keluar. Dan dia berbicara dengan sangat formal. Sepertinya, kau bahkan baca beberapa buku cukup berbudaya. Aku akan menunjukkan jalan yang jelas padamu. Jangan terus berputar-putar di sekitar nenek tua ini, agar kau tidak tertutup bau kotoran babi. Aku melihatmu. Tarian yang baru saja kau lakukan, itu lumayan saja. Kebetulan aku kekurangan pasangan menari. Bagaimana kalau begini? Aku akan menurunkan standar untukmu. Asalkan kau mampu membeli seragam tim tari kami, aku akan setuju biarkan kau gabung dengan kami. Baiklah, jadi katakan padaku berapa harga seragam timmu? 100.000. 100.000. Bukankah seragam tim kita 50.000? 100.000. 100.000 bisa menutupi kita untuk 3 tahun di Plaza. 100.000. Apakah seragammu berhiaskan emas? Sayang sekali aku pernah menganggapmu tinggi. Lihatlah penampilanmu yang menyedihkan. Aku sudah menurunkan standar untukmu.
Siapa sangka, tak bisa hasilkan 100.000 tabungan pensiun. Tidak bisa menghasilkannya. Jika kau tidak punya uang, segera pergi dari sini. Dong Qiang, ayo pergi. Jangan marah dengan orang seperti ini. Kupikir, kau telah menemukan koneksi yang bagus. Apa gunanya perusahaan besar? Peternak babi tetaplah peternak babi. Benar-benar fisik, bukankah dia baru saja menemukan seorang pria simpanan yang mengincar uangmu? Kamu masih punya perusahaan. Perusahaan apa yang kumiliki? Aku baru saja membuka peternakan babi. Ya. Sekarang ini peternakan babi juga sudah terstandarisasi. Baiklah, cukup. Berhenti mengoceh. Kalian berdua, jika kalian tak bisa cari uang, segera pergi. Jangan berdiri di sini mengotori udara. Keluar, 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 keluar. keluar. Siapa bilang aku tidak bisa mengeluarkan uangnya? Seseorang. Ambilkan 1 juta dari mobilku. Dong Qiang, jangan bertindak impulsif. Jangan khawatir, aku tahu apa yang kulakukan. Berbicara kepada orang dengan begitu angkuh dan pamer. Mereka yang tidak tahu akan mengira kau kaya. Jangan sombong. Satu juta totalnya. Ini 1 juta. Apakah itu cukup untuk membeli seragam timmu? Cukup, lebih dari cukup. Aku akan segera ambilkan seragam tim baru untukmu. Tunggu sebentar. Aku tidak mau yang baru. Aku mau yang sedang kamu pakai. Kamu baru saja bilang 100.000 bisa menutupi alun-alun ini selama 3 tahun. Alun-alun ini sudah kututupi. Aku juga sudah membeli seragam tim. Aku sudah mengurus alun-alunnya. Cukup penuhi ambang batas itu. Mulai sekarang, aku tidak pernah ingin melihatmu lagi. Terutama kamu. Suang Hui, ayo pergi. Baiklah. Dong Qiang, dari mana kau dapat uang sebanyak itu? Itu 1 juta. Bukankah aku sudah menjual rumahku di pedesaan? Itu uang dari menjual rumahmu. Kamu ini benar-benar. Bagaimana bisa kamu begitu saja menggunakan uang dari menjual rumahmu? Bukankah baru saja ada sesuatu? Sepertinya mulai sekarang aku harus tidur di jalanan. Bagaimana kamu bisa tidur di jalan? Mengapa kamu tidak tinggal di tempatku saja? Apakah itu pantas? Tidak apa-apa. Ayo pergi. Ayo pergi. Baiklah. Sini. Aku tidak menyangka, setelah 30 tahun, dia masih menjalani hidup yang begitu sulit. Mengapa kamu hanya berdiri di sana? Cepatlah. Dong Qiang, kau bisa tinggal di sini sementara. Ketika putriku kembali, aku akan coba carikan pekerjaan untukmu, yang termasuk makan dan tempat tinggal. Baik. Ini gawat. Paman Dong Qiang luar biasa. Dengan satu gerakan ibu membawanya pulang. Meskipun dia terlihat seperti kondisinya tidak bagus, dan dia tidak terlihat seperti orang yang bisa melakukan pekerjaan berat, tidak akan lama. Dia mungkin ketakutan oleh situasi keluarga kita. Kalau begitu, mari kita amati dia. Ayo pergi. The film was translated and narrated by M Media. Babi ini pasti lapar. Ia lari keluar mencari makan. Bagaimana kau tahu cara lakukan semua ini? Apakah kamu lupa? Dulu waktu kecil keluargaku miskin. Kami bahkan tidak punya babi. Sering ke rumahmu bantu beri makan babi untuk mendapatkan uang sekolah. Benar sekali. Kalau begitu tinggallah saja bersama kami, dan jadilah pekerja jangka panjang, makan, dan penginapan termasuk. Ibu. Baiklah. Aku yang terbaik dalam beternak babi. Cepat masuk dan sajikan hidangannya. Datang. Xiao Liu. Ada sesuatu yang perlu kuberitahukan padamu. Tolong beritahu aku. Sebenarnya aku bukan ibu Suang Hui. Aku ibu mertuanya. Anakku yang tidak berguna. Pergi ke luar negeri, menemukan rubah betina, dan meninggalkan wanita tua ini.
dan 3 putih kecil. Semuanya kepada Suang Hui. Ketika dia kembali dia bahkan menipunya untuk bercerai. Suang Hui telah merawatku selama bertahun-tahun. Aku sudah lama menganggapnya sebagai putriku sendiri. Pernikahan ini perceraian adalah yang terbaik. Ya. Sekarang dia adalah ibu kandung ibuku. Kami semua memanggilnya nenek dari pihak ibu. Xiao Liu, jangan kira kakiku buruk. Tapi mataku sangat tajam. Aku tahu perasaanmu pada Suang Hui. Aku melihatmu juga seorang pria jujur. Aku hanya berharap dia bahagia. Tahun-tahun terakhir ini, dia telah menjalani hidup yang sulit. Situasi di rumah, Anda sudah tahu. 3 putri, dan aku ibu mertuanya yang lumpuh. Aku hanya berharap kamu, dengan serius, memikirkannya baik-baik. Jangan sembarangan memilih orang yang salah, dan keduanya menyesalinya. Ibu kamu salah paham. Aku bersama Dong Qiang, dia bukan. Ini, aku tahu semua tentang itu. Suang Hui dan aku adalah kekasih masa kecil. Kami tumbuh bersama sejak kecil. Aku sudah bertemu ibunya. Dulu orang tua itu tak suka keluargaku karena terlalu miskin. Dan bahkan tidak setuju kami bersama. Aku melajang selama bertahun-tahun ini. Aku tak berani bilang menunggunya selama ini. Tapi sungguh tidak ada juga orang lain yang lebih cocok darinya. Menanggung banyak kesulitan bertahun-tahun. Aku berjanji, tak akan biarkan dia menderita lagi. Aku akan memperlakukan ketiga putrinya seperti putriku sendiri. Aku akan mendisiplinkan mereka dengan ketat. Tak akan biarkan mereka terlibat penipuan lagi. Penipuan? Ya. Dulu Suang Hui dan aku bisa bertemu. Itu berkat anak-anak ini yang mengatur acara perjodohan. Mereka berbohong mengatakan bahwa dia adalah orang terkaya di dunia. Dan itu bahkan terungkap oleh putramu yang merepotkan. Aku bisa melihat bahwa ketiga anak ini masih punya hati baik. Mereka hanya terpaksa oleh keadaan mereka. Selama aku di sini, pasti bimbing mereka hidup benar. Dapat uang bersih di jalan benar. Tidak menakutkan bagi anak-anak untuk miskin. Kerja keras bisa membawa kemakmuran. Kita pasti bisa mengandalkan tangan kita sendiri untuk membangun peternakan babi. Apakah kamu mengerti? Ya. Dimengerti. Permisi, apakah Ketua Zhu ada di sini? Halo Ketua Zhu. Paman. Sudah berapa kali aku bilang padamu, ibuku hanyalah peternak babi. Tolong berhenti menggodanya. Ketua Zhu. Aku adalah ketua grup Suang Hui. Jika Anda ingin membahas kerjasama, pertama The film was mainkan peran di pertunjukan translated bersamaku. and narrated by M Media. Saya pamannya. Kakak tertuanya. Kakak, Kita berdua tumbuh bersama sejak kecil. Bagaimana bisa aku tidak tahu kamu punya 3 kakak laki-laki? di pedesaan. Saudara-saudaraku, mereka semua pergi untuk belajar. Kami para gadis tinggal di rumah dan bertani. Ya benar. Ya benar. Mengapa dia terlihat sangat akrab bagiku? Dia adalah ketua grup Liu. Ketua Liu, apa yang Anda lakukan di sini? Liu, apa? Ada apa? Kita semua kenalan lama, masih suka bercanda. Apa Ketua Liu? Bukankah di dokumen ini? Aku ingat kalian beberapa datang ke perusahaanku untuk cari aku sebelumnya. Bantu aku menutupi ini kali ini. Akan kupertimbangkan. Mereka semua adalah mantan bos-bosku dari pekerjaan serabutan. Aku tidak menyangka mereka adalah kakak-kakakmu. Sungguh kebetulan. Tepat sekali. Sungguh kebetulan. Memang benar. Adik perempuan, aku tidak tahu. Kami ada tamu di rumah hari ini. Jadi kami akan kembali dulu.
Lalu aku akan mengantar paman-pamanku. Aku berjanji akan membiarkanmu berinvestasi. Besok statusmu akan meroket 300 kali lipat. Spesialitas lokal paman, simpan baik-baik. Hitung mereka, ingat untuk menyimpannya. Apa keistimewaannya? Masih di kotak uang. Ini adalah cumi kering. Ditekan di kotak tak makan banyak tempat. Kuete-kuete. Untuk perlindungan kelembaban. Sudahlah. Lupakan saja apa itu. Cepat kembali dan makan. Cepat, cepat, cepat. Cepat pergi. Ayo pergi. Ketua Liu, kami datang hari ini untuk berdiskusi dengan Anda lagi. Masalah saham investasi. 100 juta sudah ditransfer. Menurut valuasi perusahaanmu, itu tepat 30%. Tapi kekayaan bersih kita sudah meningkat 300 kali lipat. Jika Anda masih menginvestasikan 100 juta, persentase kepemilikan saham Anda mungkin kurang dari 1/10.000. Apa? Hanya dalam satu malam, nilai bersihmu meningkat 300 kali lipat. Ya Ketua Liu. Wabah demam babi di luar negeri semakin meluas. Kami berinvestasi di grup Shuanghui. Grup Shuanghui, sehebat itu. Ya, Anda lebih fokus pada pasar domestik, pasar e-commerce, dan mungkin tidak terlalu akrab dengan pasar luar negeri. Mungkin Anda tidak mengerti. Di luar negeri, daging babi grup Shuanghui langka. Ketua grup sudah menjadi orang terkaya di dunia. Ya. 300 kali lipat. Shuanghui juga beternak babi. Jika kita bisa menjadi pemasak untuk grup ini, mungkin bisa bawa keluarga hidup baik. Ketua grup Shuanghui selalu rendah hati. Bisakah kau bantu aku dapat perkenalan? Bukankah Ketua grup? Bukankah Anda kenal? Apa yang kamu bicarakan? Jangan khawatir, aku akan bantu kau dapatkan perkenalan. Baiklah. Mogol e-commerce rendah hati. Tiba-tiba undang bahas kerjasama. Ibu jangan gugup. Grup Liu pemimpin di industri e-commerce. Jika kita bisa bergabung dengan mereka, produk daging babi kita pasti akan memiliki penjualan yang lebih baik di dalam negeri. Ini bukan hanya tentang penjualan yang baik di dalam negeri. Dengan dua perusahaan kuat yang bergabung, semua kekayaan yang kita miliki di luar negeri bisa berkontribusi untuk negara kita sendiri. Hanya karena alasan ini, ibu pasti akan tampil dengan baik. Jangan khawatir. Ketua Zhu Anda sudah tiba. Di mana Ketua Liu? Ketua Liu ada di ruang pribadi. Ketua Zhu, Anda sudah tiba. Silakan masuk. Jadi kamu adalah Raja e-commerce. Grup Shuanghui, itu Su Shuanghui. Kenapa otakku sangat lambat? Ini adalah takdir. Setelah sekian lama, tetap saja kamu. Selamat Paman Dongqiang. Anda telah lulus penilaian kami. Kami mendukung Anda bersama ibu kami. Ibu, Paman Dongqiang, menunggumu hampir The film seumur was hidup. Kenapa kamu tidak translated mengatakan and sesuatu? narrated by M Media. 30 tahun yang lalu, aku tidak bisa bersamamu. "30 tahun kemudian, bisakah kamu memberiku kesempatan lagi?" Baiklah. Ketua Liu, selamat. Terima kasih, Selamat. silakan masuk. Selamat. Terima kasih, silakan masuk. Silakan sambut pengantin wanita. Aku mempercayakan putriku yang berharga kepadamu. Kamu harus memperlakukannya dengan baik. Ibu jangan khawatir. Aku sudah menunggu separuh hidupku untuk orang yang akhirnya aku temukan. Kali ini, aku tidak akan pernah kehilangannya lagi. Selamat untuk ayah dan ibu kami. Ayah ibu, tidakkah kalian akan berciuman?
Sium. Kium, Sium. kium, Sium. kium, Sium. kium, Sium. kium, Sium. kium. Minggir, minggir, semuanya minggir dari jalan saya. Dasar wanita jelaka. Saya tunawisma sekarang. Namun kamu mengadakan pernikahan. Kamu telah meninggalkan saya tanpa apa-apa. Keluarga saya hancur berantakan selama saya hidup. Saya akan menyeretmu ke neraka bersamaku. Anak durhaka. Istri dan anak sebaik itu. Kamu kehilangan mereka. Dan kamu masih berani membuat masalah. Karena sudah begitu, Yo Shen, panggil polisi. Untuk tanggung jawab hukumnya. Jangan biarkan dia muncul lagi. Di hadapan Suan Hui lagi. Ya, Nenek. Ibu saya salah. Karena kamu tahu kamu salah. Maka renungkanlah baik-baik di dalam. Bawa dia pergi. Ya, tidak. Ibu, saya salah ibu. Sampai mana kita tadi? Biarkan mereka melanjutkan. Cium, Sium. cium, Sium. cium, Sium. cium, Sium. cium, cium, Sium. cium. Sium.